Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Hari ini pertemuan kita yang pertama. Mata kuliahnya apa? PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu mata kuliah yang sudah Anda terima sejak SD ya. Kemudian nanti kita akan diskusikan dengan Komkes apa bedanya kuliah SD dengan perguruan tinggi. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa sebagaimana biasa kan kalau kita tugas di awal itu pertemuan pertama, tugas saya itu menyampaikan RPS, rencana pembelajaran semester. Jadi satu semester ini kita akan belajar apa. Mata kuliah PPKN itu diampu oleh 2 orang untuk kelas Anda ya, yaitu saya dan Pak Farid. Ini diploma 1 kan? Ya. Itu diampu oleh 2 orang, saya dengan Pak Farid. Saya mengajar pendidikan Pancasila, Pak Farid mengajar pendidikan kewarganegaraan. Saya bertemu Anda 7 kali pertemuan, plus nanti pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Sesudah itu nanti Pak Farid ketemu lagi Anda 7 kali pertemuan, plus ujian akhir semester, kemudian nilai ujian akhir semester dengan nilai ujian tengah semester jumlah dibagi 2. Itulah nilai Anda. Saya ingin Anda dapat nilai optimal ya, karena bagi saya mata kuliah PPKN itu mata kuliah yang paling mudah dari seluruh mata kuliah yang ada di STPN. Karena mata kuliahnya dari dulu kan sudah ada pelajari ya. Pancasila dari dulu 5. Kalau Anda bilang 6, saya bilang salah. Jadi kalau sampai Anda bilang Pancasila 6 itu salah. Tapi kalau Anda bilang 5 itu betul. Jadi kan mudah. Ya. Kemudian apa yang akan dipelajari oleh Pak Farid? Sesudah saya nanti kan Pak Farid. Pak Farid akan mengajarkan pendidikan kewarganegaraan. Materinya wawasan Nusantara, ketahanan nasional, Polstranas, apalagi ya. Dan itulah sekitar itu. Sedangkan saya materinya nanti berhubungan dengan dasar negara, kemudian berhubungan dengan sejarah, perjuangan bangsa dan lain-lain. Tetapi saya ingin ada perubahan antara kuliah di STPN dengan belajar PPKN di SD, SMP, SMA. Kalau di SD, SMP, SMA itu materinya normatif. Jadi Anda mendapat informasi tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan, tetapi dalam konteks teoritik. Ya. Sedangkan saya ingin applied, ingin aplikasi. Bagaimana caranya? Maka nanti ketika bertemu dengan saya, dalam 7 kali pertemuan itu, kita akan fokus membahas Pancasila sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Jadi, ketika bertemu saya, materi Pancasilanya adalah sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Pertanyaan berikutnya, apakah ketika belajar Pancasila sebagai sumber inspirasi dan motivasi, kemudian kami tidak lagi belajar tentang dasar negara dan lain-lain? Jawabannya tetap. Nanti di sela-sela itu kita tetap belajar Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai filosofi bangsa, dan lain sebagainya. Ya, itu tetap. Tetapi ada nuansa lebihnya, yaitu saya ingin Anda menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Nanti saya akan jelaskan singkat ya. Jadi kenapa itu diperlukan? Karena bekerja di bidang pertanahan, khususnya pengukuran pemetaan kadastral, butuh motivasi yang kuat. Anda butuh motivasi yang kuat agar kemudian pekerjaan Anda menjadi baik. Ya, itu seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, Dr. Hadir sudah beredar? Sudah atau sudah selesai? Ini belum. Oh belum, oh ya. Oke, kalau gitu saya minta ya, Komkes gitu, sebelah saya sebentar, bawa kursinya. Jadi setiap perkuliahan saya rekam ya, dan saya masukkan di YouTube. Jadi nanti Anda bisa cek. Jadi kalau Anda malas nyatet, nggak usah nyatet, nanti dengarkan saja di YouTube. Kalau mau nyatet silakan. Jadi kita bebas ya, bebas merdeka. Nah sekarang saya ingin dengar cerita Komkes. Kalau Komkes bilang, kalau Komkes kalian dengar dari saya tentang Pancasila, apa yang kira-kira terbayang di kepala Komkes tentang Pancasila di STPN, di perguruan tinggi? Cita-cita bangsa, ideologi bangsa. Jangan pendek, nggak sarjana. Pancasila adalah landasan
hidup sekolah tinggi pertanahan nasional, di mana di dalam sila 1 sampai sila 5 adalah cita-cita kita yang harus kita wujudkan sebagai generasi muda penerus bangsa. Mengapa demikian? Karena dalam Pancasila sudah tertera dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sebagai tiang agama kita semua. Dilanjutkan sila-sila berikutnya yang mempunyai hal positif apabila kita laksanakan dengan sepenuh hati sebagai generasi muda penerus bangsa. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apa yang membuat Anda tidak bosan? Apa yang membuat Anda tidak bosan ketika kuliah Pancasila di perguruan tinggi dengan kuliah di SMA? Contoh ya, kalau Anda dapat materinya relatif sama, kan itu membosankan. Maka pertanyaannya bagaimana caranya agar kemudian tidak membosankan suasana kuliah kita dibanding ketika Anda belajar Pancasila di SMA misalnya. Bagaimana caranya biar nggak bosan? Yang pertama inovasi, Pak. Sebagai yang saya alami sebagai yang udah pernah mengalami dari sekolah SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun, SMA selama 3 tahun juga. Lama sekali sekolahmu. Ya, karena itu program belajar yang disuruh pemerintah untuk generasi muda seperti kami ini. Yang saya alami dari sekolah-sekolah sebelumnya itu lebih ke guru menjelaskan, kami mendengarkan dan mencatat, dan kalau ada ujian kami belajar. Jadi kami kurang yang namanya diskusi dengan teman-teman. Gimana sih caranya kita paham Pancasila secara umum? Kayak gitu. Jadi yang kami butuhkan sebagai anak kuliah atau di sekolah kedinasan seperti STPN ini adalah diskusi tentang Indonesia dan Pancasila, terutama dasar modal bagi kita sebagai generasi muda. Oke, kalau gitu sekarang saya cerita ya tentang apa yang akan kita kerjakan. Ya. Apa yang akan kita kerjakan dalam beberapa pertemuan ke depan. Pertama, ini langsung perintah ya, perintah dosen terhadap mahasiswa. Tapi perintahnya tidak langsung ke Anda, tapi ke Komkes. Perintah saya ke Komkes adalah segera bentuk WA Group. Ya, segera bentuk WA Group, beri nama WA Grupnya itu adalah PPKN 2023 1D. Ini kelas D ya? Ya. Jadi PPKN 2023 1D. 1 itu diploma 1, D-nya kelas Anda. 2023 tahun ini PPKN mata kuliahnya, karena semua mata kuliah saya kasih WA Group. Jadi kalau nanti namanya nggak dikasih ciri, nanti saya susah nyarinya ya. Jadi bikin WA Group PPKN 2023 1D. Semua warga kelas D harus ikut ya. Jangan sampai ada yang tidak ikut. Dan saya juga harus ikut ya, jadi jangan kemudian semua ikut, saya nggak ada, itu salah juga. Itu nanti malah menggosip kalian ya. Nah, kemudian apa yang mau dikerjakan? Nanti semua tugas-tugas itu termasuk rekaman video ini akan saya masukkan di WA Group itu. Jadi kalau Anda yang malas nyatet, nggak usah nyatet, nanti dengarkan videonya aja. Dan sekarang kan di YouTube bisa ditranskrip gitu ya. Jadi kita cari yang gampang-gampang aja. Yang penting hadir berkuliahan tepat waktu. Dan saya punya ciri, nanti tanya senior ya, saya punya ciri tidak suka lama-lama di kelas, karena kegiatan saya kan banyak. Dosen itu kegiatannya kan tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti itu berarti bikin laporan penelitian, nulis buku dan lain sebagainya. Kemudian pengabdian masyarakat, saya menghubungi masyarakat, memberdayakan mereka agar kemudian mereka lebih baik. Saya punya proyek pemberdayaan di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Itu proyek saya. Saya punya buku, sekarang sudah ada 18 buku, sudah menulis, ada 3 jurnal internasional, dan ada beberapa email yang masuk dari jurnal internasional agar kemudian saya nulis. Jadi mohon maklum kalau saya kemudian agak mepet bertemu dengan Anda, tapi nanti kita bertemunya di WA Group. Dan di WA Group itu nanti Anda saya persilahkan melihat YouTube saya. Saya sudah siapkan sekian banyak video. Jadi nanti tugas pertama Anda adalah menyaksikan 3 video. 3 video itu adalah hasil wawancara saya dengan senior Anda yang sekarang semester 7. Kemarin dia semester 6 ya. Jadi kegiatannya namanya KKNP, Kuliah Kerja Nyata Pertanahan.
Nah, itu mereka saya wawancarai, mereka cerita apa yang mereka kerja. Jadi KKNP itu mahasiswa diwajibkan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat buat masyarakat. KKN lah kalau di kampus lain ya. Itu KKNP kuliah kerja data pertanahan. Nah, itu mereka saya suruh saya wawancarai ada tiga video. Sebetulnya videonya ada 40, tapi nanti saya pilihkan 3 buat Anda. Kemudian nanti Anda buat komentar, tulis di kertas HPS Kuarto. Di video pertama, apa hubungan isi video itu dengan nilai-nilai Pancasila. Video kedua juga begitu, video ketiga begitu. Nanti di pertemuan kedua kita diskusikan. Nanti sebelum saya datang, kertasnya sudah harus dikumpulkan di meja ini. Kemudian begitu saya datang, kita biasa salam pembukaan bla bla bla. Kemudian saya akan ambil acak kertas itu, saya sebut namanya, saya persilakan di samping saya. Kemudian kita diskusi seperti podcast begitu sambil Anda kemudian dengarkan. Nah, kalau Anda yang setuju boleh komentar dan lain sebagainya. Tapi kita bahas itu. Nah, terus begitu, nanti banyak tugas-tugas yang lain. Nah, sesudah itu, sudah diskusi, baru kemudian saya masukkan materi baru yang tambahan hari itu. Jadi sehingga kemudian selesai. Jadi kita kuliah biasanya separuh dari yang dikuotakan. Jadi kuotanya misalnya sekian menit, biasanya saya gunakan separuh. Jadi kalau ada orang tanya, berapa jam kuliah dengan Pak Aris, Anda bilang di kelas mungkin cuma 45 menit, tapi kan di YouTube bisa 30 menit, 80 menit, karena ada sekian banyak video yang harus Anda lihat dan lain sebagainya. Belum lagi mengerjakan tugas. Kan mengerjakan tugas kan bukan cuma menyalin, ya, tapi berpikir. Ya. Itu kan butuh waktu, butuh energi. Itu gaya saya mengajar. Nah, nanti kalau Anda diizinkan Tuhan masuk diploma 4, begitulah gaya saya mengajar. Di diploma 4 saya mengajar PPKN, Sosiologi Agraria PPKN semester 1, Sosiologi Agraria semester 3, Metodologi penelitian semester 5, KKNP semester 6, semester 7 mereka magang, semester 8 skripsi ketemu saya. Jadi kalau di diploma 4 kita ketemu terus, tapi kalau di diploma 1 kita cuma ketemu di PPKN. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah, mudah-mudahan atas izin dan kehendak Tuhan kita bisa ketemu lagi di diploma 4. Kalau Anda masuk diploma 4, materi mata kuliah PPKN-nya kan bisa di ampulen. Ampulen itu artinya nggak usah diambil lagi, gunakan nilai yang ada kemarin. Dan seperti saya bilang tadi, nilainya tentu kita berharap optimal ya. Nah, kalau bicara tentang nilai, ada nasihat dari saya. Kalau bicara tentang nilai, saran saya adalah usahakan IPK, indeks prestasi kumulatif Anda di atas 3. Kenapa itu penting? Agar memudahkan Anda ketika bersaing dalam rangka mendapatkan kesempatan di dunia kerja. Kan orang penting itu lihat IPK. Terus pertanyaannya bagaimana caranya Pak Aris? Caranya adalah jangan pernah abaikan satu mata kuliah pun. Karena kalau ada satu mata kuliah yang Anda abaikan, pas saya nggak suka mata kuliah itu, dosanya nggak enak gitu, itu nanti bisa menjatuhkan IPK-nya. Yang lainnya misalnya IPK-nya di atas, misalnya IPK-nya bagus ya, nilai yang lain misalnya B semua 3 gitu ya. Tapi ada satu mata kuliah yang nilainya 1, D, itu kan begitu dihitung kumulatifnya bisa turun, tidak di atas 3, tapi malah di bawah 3. Jadi itu nasihat saya, mumpung kita masih ketemu di awal, supaya kemudian nanti Anda tidak repot nanti di semester kedua dan seterusnya. Itu ya. Nah, sekarang kemudian mari kita cerita tentang nilai-nilai Pancasila. Komkas cerita dulu, nilai-nilai Pancasila itu apa? Bisa jelaskan nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, tapi kalau bisa lebih bagus. Value ya, kita bicara value, bicara nilai. Di sini Bapak, ya. Nilai Pancasila yang saya ketahui adalah nilai keagamaan, persaudaraan, terus kesatuan bangsa, toleransi, umat beragama dan lain-lain Bapak. Dari sila 1 sampai sila 5 sudah terpaparkan dan jelas bahwasanya memang toleransi yang kita junjung di negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan tidak membeda-bedakan ras, suku, budaya, agama apapun itu. Oke ya, jadi ada bedanya sedikit dengan pandangan saya. Jadi kalau yang dimaksud nilai value, nilai itu artinya sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap benar, sesuatu yang dianggap indah. Jadi value, nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap benar, sesuatu yang dianggap indah
oleh masyarakat tertentu. Nah, kalau kita bicara Indonesia, oleh Indonesia tentu, bicara Pancasila oleh masyarakat Indonesia. Jadi nilai-nilai yang dianggap baik, benar, dan indah. Kalau kita gunakan Pancasila, redaksi kalimatnya tentu Anda sudah hafal ya, tiap upacara dibacakan. Kita nggak akan bahas redaksi kalimatnya. Tapi kita bahas value-nya, kita bahas nilainya. Sila pertama itu, value-nya adalah ketuhanan. Sila kedua, value-nya kemanusiaan. Sila ketiga, kebangsaan. Sila keempat, kerakyatan. Sila kelima, keadilan. Jadi kalau bicara tentang value, tentang nilai, maka Pancasila itu punya 5 nilai. Ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, keadilan. Terus kemudian bagaimana memaknainya? Kalau bicara tentang ketuhanan, berarti kita bicara tentang bagaimana kita menjadi seseorang, menjadi manusia, menjadi masyarakat, menjadi rakyat yang bertuhan. Apa itu bertuhan? Kita mengakui ada zat pencipta, yang kemudian zat pencipta itu menciptakan aturan tertentu, dan kita tunduk pada aturan beliau. Beliaunya itu Tuhan ya. Dan dalam pemahaman saya, nanti bisa Anda konfirmasi di agama Anda masing-masing. Kita berbeda agama ya, tapi bisa dikonfirmasi. Saya Muslim ya. Bagi teman-teman sahabat-sahabat yang beda agama, nanti cek di kitab sucinya masing-masing. Tuhan hanya perintahkan kita 2 hal. Tuhan hanya perintahkan kita 2 hal, apapun agama Anda. Hal yang pertama, Tuhan minta kita beribadah kepada beliau. Kita beribadah kepada beliau sesuai dengan tata cara yang beliau tetapkan melalui agama yang Anda anut. Kalau Islam tentu dengan cara Islam, kalau Katolik dengan cara Katolik, Protestan dengan cara Protestan, Hindu dengan cara Hindu, Buddha dengan cara Buddha, dan lain-lain. Beribadah kepada beliau sesuai dengan yang beliau tentukan, sesuai dengan agama yang Anda anut. Kemudian yang kedua, beliau bilang berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, bermanfaat buat orang lain. Maka kemudian ketuhanan, value ketuhanan itu punya 2 makna, yaitu beribadah kepada Tuhan dan berbuat kebaikan kepada sesama. Itu value yang pertama. Yang kedua adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu artinya tadi seperti dibilang Komkes, toleransi, menghormati orang lain. Anda harus menghormati hak asasi manusia. Tetapi Anda harus mengerti bahwa hak asasi manusia seseorang itu dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Contoh, di kelas ini ada sekian banyak orang, Anda berhak mendapatkan materi kuliah dari saya, tetapi juga kemudian karena itu, orang lain yang tidak ingin mendapatkan materi kuliah dari saya, dibatasi haknya dengan itu. Jadi kalau ada yang saya nggak suka dengan materi kuliah Pak Aris, maka tentu dengan segala hormat dia harus keluar dari ruangan. Karena ruangan ini diperuntukkan bagi yang ingin mendengarkan mata kuliah saya. Itu namanya hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu dibatasi oleh hak asasi manusia orang lain. Contoh, Anda di asrama sedang tidur, teman Anda suka musik, yang suka musik jangan terlalu keras karena di sebelahnya ada orang tidur. Begitu juga nanti sebaliknya, kalau ada orang dengar musik jangan tidur gitu ya. Dan itu kan tawar-menawar ya, negotiation di situ, negosiasi. Itu yang kedua. Value ketiga, kebangsaan. Menjadi bangsa. Jangan pernah meremehkan kata kebangsaan, karena banyak orang menderita karena tidak berbangsa. Jangan meremehkan kata kebangsaan, karena banyak orang yang menderita karena tidak berbangsa. Banyak orang yang bernasib tragis karena tidak berbangsa atau tidak diakui sebagai bangsa tertentu. Anda lihat sejarah, lihat Rohingya. Rohingya adalah suku bangsa yang ada di wilayah Rakhine. Rakhine itu di Myanmar, tetapi kemudian ada perubahan konstitusi, ternyata Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai bagian dari Myanmar. Akhirnya kemudian mereka diusir dari Rakhine, kemudian terlunta-lunta di Bangladesh. Kenapa? Karena mereka tidak berkebangsaan. Mereka sengsara karena tidak berkebangsaan. Perhatikan lagi contoh yang lain. Para pengungsi Syria yang di Eropa sana terlunta-lunta karena tidak berkebangsaan. Mereka bukan orang Eropa, mereka orang Syria, tapi Syrianya sudah dikuasai rejim tertentu dan kemudian mereka terusir. Jadi, apa konsekuensinya buat kita? Maka kita tentu yang pertama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan bahwa kita diizinkan oleh Tuhan menjadi bangsa Indonesia yang ada wilayahnya, ada negaranya, sehingga kemudian Anda bisa bilang saya orang Indonesia, ada paspornya, ada KTP-nya, ya, it's okay.
Yang keempat adalah kerakyatan. Jangan pernah meremehkan kata rakyat. Ini bukan sedang kampanye pemilu ya, saya bukan capres. Jangan pernah meremehkan kata rakyat karena tidak dalam konteks Anda, dalam konteks mahasiswa saya, dalam konteks PPK, pengukuran pemetaan kadastral. Jangan pernah meremehkan kata rakyat karena tidak pernah ada istilah karir di bidang pertanahan kalau tidak ada kata rakyat. Karena Anda harus tahu logikanya. Rakyat itu punya kebutuhan dan kebutuhannya itu harus dipenuhi. Ketika Anda sedang memenuhi kebutuhan masyarakat, maka Anda punya kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu itu kemudian dikerjakan oleh Anda sesuai dengan bidang ilmu masing-masing, dan dalam konteks Anda ilmunya adalah pengukuran pemetaan kadastral, maka itulah peluang Anda berkarir. Jadi rakyat itu penting buat Anda, karena dengan adanya kata rakyat, Anda ingin berbuat kebaikan buat mereka, Anda siapkan sebuah produk, nama produknya adalah kegiatan, dan itu peluang buat Anda berkarir. Anda bisa berkarir di birokrasi pertanahan, Anda bisa berkarir di bidang swasta pertanahan itu pemetaan pengukuran kadastral yang dikelola oleh swasta, dan lain sebagainya. Itu kerakyatan. Keadilan juga begitu. Jangan meremehkan kata keadilan, karena kalau Anda tidak adil, semua orang nggak suka. Kalau nanti tiba-tiba Anda tahu bahwa Komkes yang Anda hormati ini ternyata tidak adil, saya yakin dalam waktu 3 sampai 2 jam, 2 sampai 3 jam beliau sudah dipecat oleh Anda. Ya, bikin mosi tidak percaya, kemudian bikin Komkes baru. Jadi adil itu penting. Siapapun Anda harus adil. Anda kepala rumah tangga harus adil, Anda siapapun posisinya. Ya. Nah, itulah value. Nah, saya ingin value yang 5 itu menginspirasi Anda dalam bekerja, dalam berkegiatan di STPN, agar nanti semua mata kuliah yang penting itu, saya ulangi kalimatnya, agar semua mata kuliah yang penting itu bisa Anda kuasai dan Anda bisa diwisuda dalam posisi cum laude. Itu harapan Anda dan harapan saya sebagai senior ya. Saya kan alumni juga. Harapan saya sebagai senior, harapan saya sebagai sahabat, harapan saya sebagai dosen. Saya ingin Anda begitu. Nah, itu perlu dipersiapkan. Dan itu bukan mimpi. Itu beneran gitu ya. Nah, sekarang kemudian mari kita lihat beberapa pandangan yang lain. Jadi, kalau bicara value, bicara nilai, misalnya begini, Anda kan sering dengar, angkatan Anda mungkin jarang lihat Mario Teguh ya. Mario Teguh itu motivator, dan kemudian agak menurun popularitasnya, tapi saya pikir dia tetap motivator. Mario Teguh pernah ngomong begini, good is not enough when better is possible. Saya ulang kalimatnya, good is not enough when better is possible. Baik saja belum cukup kalau lebih baik masih mungkin. Ya, jadi baik saja belum cukup kalau lebih baik masih mungkin. Nilai B Anda itu yang orang bilang sudah hebat, itu belum cukup kalau ternyata Anda masih bisa A. Ya, good is not enough when better is possible. Nah, kemudian Anda juga perlu dengarkan nasihat Tung Desem Waringin. Tung Desem Waringin bilang, manusia itu cenderung menghindari sengsara dan berusaha mencapai kebahagiaan. Cenderung menghindari sengsara, berusaha mencapai kebahagiaan. Kapan manusia sengsara? Mari kita gunakan perspektif Pancasila. Jadi nanti kalau ujian saya tanya, kapan manusia itu sengsara? Manusia itu sengsara kalau dia tidak bertuhan, tidak berkemanusiaan, tidak berkebangsaan, tidak berkerakyatan, dan tidak berkeadilan. Manusia akan sengsara kalau tidak bertuhan. Memang Anda googling, orang-orang tertentu bilang, saya bangga menjadi agnostik, saya bangga menjadi ateis. Dia belum kena batunya. Kalau suatu saat dia punya persoalan yang sangat berat, yang dia tidak ada tempat mengadu, orang tuanya tidak bisa dihubungi, kekasihnya mengkhianati, kawan-kawannya menjauhi dia, nggak ada tempat mengadu. Beban beratnya itu kemudian dia tanggung sendiri, maka kemudian peristiwanya dilanjutkan dengan peristiwa orang bilang suicide, bunuh diri. Nah, kalau Anda bertuhan, Anda nggak perlu bunuh diri. Karena Tuhan bilang jangan bunuh diri, kamu itu saya kirim ke dunia punya tugas beribadah kepada beliau dan berbuat kebaikan. Nah, kemudian pertanyaannya kan,
Bagaimana mungkin orang bisa menggagalkan niat bunuh dirinya kalau dia bertuhan? Ya, karena dia tahu bahwa Tuhan itu sumber pengharapan, kan begitu kan? Nanti Anda belajar di agama Anda masing-masing. Tuhan itu sumber pengharapan. Terus Anda bilang, Pak Aris, saya sering galau. Kalau Anda sedang galau, itu warning, itu tanda, itu sinyal bahwa hati Anda ingin berhubungan dengan Tuhan. Ya? Karena galau itu kan singkatan ya. God always listening, always understanding. Tuhan itu selalu mendengarkan dan selalu paham atas apa yang Anda alami. God always listening, always understanding. Jadi kalau Anda galau berarti ada sinyal bahwa hati Anda ingin berhubungan dengan beliau, dengan Tuhan. Itu ketuhanan. Anda juga akan sengsara kalau Anda tidak berkemanusiaan, karena tidak ada orang yang suka dengan orang yang tidak berkemanusiaan. Tidak punya empati, tidak punya rasa hormat, tidak bisa bersahabat. Anda akan dijauhi orang. Ya? Depan musuh, belakang musuh, kiri musuh, kanan musuh. Di mana-mana ada musuh dan bahkan nggak ada kawannya. Itu sengsara hidupnya karena di zaman modern yang era digital ini semua serba berjejaring. Anda nggak punya kemampuan membangun jejaring sosial kalau Anda nggak punya kemanusiaan. Nggak ada empati. Kalau Anda nggak punya empati, orang nggak akan bersimpati pada Anda. Itu kemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan. Bisa sengsara seperti Rohingya dan pengungsi di Eropa sana. Yang keempat, kerakyatan. Kalau Anda mengabaikan rakyat, Anda nggak punya produk, Anda nggak bisa menawarkan sesuatu, Anda nggak punya kegiatan, Anda nggak bisa berkarir, Anda nggak punya pendapatan. Kalau nggak punya pendapatan, kan Anda kemudian sengsara itu. Anda nggak mungkin selamanya minta bantuan orang tua, kan? Harus mandiri. Dan yang kelima, keadilan. Kalau nggak adil, Anda akan dijauhi orang. Kalau Anda pemimpin nggak adil, segera didemo dan kemudian dijatuhkan. Jadi itulah kesengsaraan kalau Anda tidak bertuhan, tidak berkemanusiaan, tidak berkebangsaan, tidak berkerakyatan, dan tidak berkeadilan. Maka kemudian rumusnya apa? Tung Desember yang bilang, segera pindah agar menjadi yang bahagia. Seperti apa? Ya silahkan bertuhan, berkemanusiaan, berkebangsaan, berkerakyatan, berkeadilan. Itu yang saya maksud dengan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu menjadi sumber inspirasi dan motivasi Anda. Tapi nanti detailnya di perkuliahan selanjutnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mengheningkan cipta selesai. Ada yang tidur di belakang? Jangan tertidur. Ayo, ada pertanyaan nggak? Sebelum kelas saya tutup. Tadi kan saya sudah bilang ya, saya nggak suka lama-lama di kelas. Jadi hari ini Anda sudah tahu RPS ya. Anda tahu rencana pembelajaran semester, saya ngajar apa, Pak Farid ngajar apa, materinya apa. Anda tahu bahwa nilai-nilai Pancasila itu penting gitu ya. Oke, silakan Mbak. Ya. Izin bertanya, saya tertarik dengan tadi manusia akan sengsara jika dia tidak menjalankan 5 sila dalam Pancasila yang Bapak sebutkan tadi, ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan. Yang saya lihat dari contoh saja pas saya SMA, di generasi di bawah saya, menurut saya itu sangat dalam penerapan sila pada Pancasila. Lalu saya ingin bertanya bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk menjadi generasi emas, generasi baik, untuk melanjutkan kehidupan berbangsa agar negara lebih maju lagi. Karena yang kita tahu, generasi muda sekarang, saya tidak menghakimi, tapi menurut saya sedikit sekali dalam ilmu beragama, dalam kemanusiaan, apalagi kebangsaan. Generasi muda sekarang di bawah kita, contohnya saat SMA, mereka apalagi setelah COVID-19, moral menurun, pendidikan menurun, semuanya menurun. Mereka hanya berpikir, sebagian besar berpikir hidupnya itu susah banget, semakin susah, padahal dengan kita yang gimana ya, kita itu penerus bangsa gitu loh, yang dulu saja, yang dulu berjuang, yang dulu generasi di atas kita berjuang begitu hebatnya saja, negara masih menjadi negara berkembang. Sedangkan kita yang akan menjadi penerus bangsa itu kehilangan nilai-nilai dalam Pancasila. Mereka sibuk, maaf kalau yang SMP, SD itu sudah tahu apa itu pacaran, mereka sudah berpacaran, sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan game, dan lain sebagainya. Ditambah lagi,
menurut pendapat saya di pemerintah juga menurut saya, apalagi di bidang pendidikan, karena saya di STPN, di pendidikan semakin menurut saya semakin menjurus ke kurang baik gitu. Lalu pertanyaan saya, bagaimana kita sebagai generasi muda mempunyai nilai-nilai Pancasila agar kelak kita bisa menjadi negara maju dan sumber daya manusianya itu berkualitas. Terima kasih, Pak. Oke, ya, pertanyaannya susah juga ya. Itu yang jawab harusnya Rocky Gerung. Ya. Kalau Rocky Gerung jawabannya pasti enak. Siapa di antara Anda yang suka Rocky Gerung? Yang tidak suka Rocky Gerung? Ada juga ya. Oke, itu hal yang biasa ya. Jadi kalau Anda bertemu ilmuwan, itu hal yang biasa bahwa terjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Ya. Itu hal yang biasa. Jadi kami biasa berdebat di kalangan ilmuwan, gitu ya. Kalau nanti Anda ingin lihat pendapat-pendapat saya tentang sesuatu, Anda klik di Google Scholar, Google-nya para cendekiawan itu, kemudian masuk ke punya saya ya, ke akun saya. Nanti kemudian Anda bisa lihat tulisan-tulisan saya, buku yang saya terbitkan, jurnal internasional yang saya terbitkan. Anda bisa baca dan Anda bisa tahu, oh si Aris punya pemikiran begini, gitu ya. Oke, sekarang kalau kemudian Anda tadi mengatakan bagaimana caranya agar Anda berkualitas, kemudian bisa berkontribusi buat bangsa. Pertama, kritik saya pada Anda adalah terlalu menghakimi. Walaupun Anda bilang tidak menghakimi, tapi ternyata kan menghakimi. Ya, itu biasa. Nggak terasa ketika kita menghakimi orang lain. Kemudian kritik kedua adalah Anda kurang melihat sisi yang lain. Jadi begini, ketika Anda bilang generasi muda kurang berketuhanan, mungkin Anda kurang baca bahwa di Indonesia itu generasi muda itu sedang semangat-semangatnya beragama. Teman-teman yang Katolik lihat generasi mudanya, mereka bikin pertemuan dan segala macam. Saya punya sahabat-sahabat dari berbagai agama ya. Yang Islam juga gitu, ada pengajian-pengajian, ada namanya kelompok hijrah kalau yang Muslim itu ya. Hijrah itu tidak cuma artis ya, ada yang kelompok-kelompok muda, yang Hindu juga begitu. Kalau yang Hindu itu biasanya mereka kemudian diskusi masalah pengetahuan, ya sehingga kemudian mereka lebih paham. Bahkan di agama Hindu kan ada hari raya khusus pengetahuan. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang kegairahan, anak-anak muda, generasi muda itu sedang bergairah berketuhanan. Cuman itu nggak nampak. Karena apa? Karena mereka sibuk dengan kegiatannya sehingga kurang kemudian mempromosikan. Yang mempromosikan apa? Yang promosi justru yang sebaliknya. Yang promosi itu yang aneh-aneh, kemudian tadi yang saya bilang yang agnostik dan ateis justru kemudian promosi tentang agnostik dan ateis. Padahal di belakang layar teman-teman yang sangat saleh sesuai dengan agamanya masing-masing itu bekerja, berjuang, bersungguh-sungguh beragama sambil tidak melupakan modernitas. Mereka bersungguh-sungguh beragama tanpa melupakan modernitas. Kenapa saya bilang modernitas? Bicara modernitas bukan bicara westernisasi ya. Bicara modernitas itu bicara tentang perubahan menjadi lebih baik. Itu modernitas, bukan western, bukan kebarat-baratan, tetapi menjadi lebih baik. Kalau dulu saya nggak paham, sekarang paham. Kalau dulu saya nggak tahu, sekarang tahu. Kalau dulu saya nggak bisa, sekarang bisa. Itu terjadi. Itu dari aspek ketuhanan. Dari aspek kebangsaan misalnya. Anda bilang, wah generasi sekarang Paris banyak nonton Korea pop ya. Saya bilang nggak apa-apa nonton Korea pop. Nah, nanti sekali waktu saya akan tunjukkan sebuah video di mana di video itu ada seorang pengusaha wanita, pengusaha jilbab. Dia itu terinspirasi bisnis dari penjelasan dosennya ketika bicara Pancasila. Jadi dia kuliah, di dalam kuliahnya itu dosen Pancasila itu bilang begini, di zaman modern ini, ketika Anda ingin menaklukkan sebuah negara, jangan kirim pasukan. Karena kalau Anda kirim pasukan, Anda akan dikepung oleh negara lain dan kemudian dihancurkan sebagaimana dulu Irak dikeroyok oleh negara-negara barat. Tapi kirim produk yang berkualitas. Kirim produk dengan brand Indonesia yang berkualitas sehingga kemudian orang menjadi gemar dengan brand itu, dan itulah sebetulnya Anda sudah bisa menguasai negara itu. Nah, itu terjadi pada kita dalam konteks Korea ya. Orang Korea ke sini nggak bawa pasukan. Korea ke sini bawa apa? Hyundai, bawa Samsung, bawa sekian banyak drama Korea.
dan kita kemudian dengan senang hati menerimanya dengan bangga dan bahagia. Ya. Itu artinya apa? Berarti kan mereka bisa menguasai kita kalau kita tidak mampu mengendalikan diri. Nah, sekarang dibalik. Maka kemudian muncul gerakan-gerakan di kalangan pengusaha muda itu, bagaimana membuat produk yang baik, yang kemudian produk itu diekspor ke negara lain, dan membuat produk yang baik, dan kemudian produk itu dinikmati di bangsa sendiri. Jadi ada konsep bahwa mari kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan menjadi tamu yang bergengsi di negeri orang. Bikin produk, bikin kegiatan. Kalau Anda senang seni, bikin drama yang kira-kira drama Anda, film Anda itu disenangi di Indonesia, disenangi di negara lain. Kalau Anda pernah dengar cerita Upin Ipin itu kan awalnya yang buat di Indonesia tapi nggak laku di Indonesia. Ditawarkan ke berbagai media, nggak ada yang menerima, akhirnya kemudian yang menerima Malaysia. Dan sekarang kemudian Upin Ipinnya booming. Jadi kadang-kadang kita memang seringkali meremehkan produk dalam negeri, dan kemudian ketika sudah diterima luar negeri baru kita kaget. Penemu 4G orang Indonesia, di mana dia menemukannya? Di Jepang. Jadi artinya adalah saya pikir sudah saatnya kita menjadi orang yang optimis. Mari kita menjadi orang yang berkebangsaan. Dalam konteks Anda, tentu Anda harus membangun kualitas diri agar suatu saat Anda bisa punya produk. Kalau saya menyebut produk bukan berarti barang. Barang boleh kalau Anda punya produk barang. Tapi berkegiatan, menemukan sesuatu. Misalnya Anda nanti bikin aplikasi, yang aplikasi itu bisa memudahkan orang dalam rangka pengukuran pemetaan kadastral. Anda sudah dengar namanya Reza, alumni STPN, itu dia bikin namanya Smart PTSL. PTSL itu kan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Itu kan awalnya agak rumit. Kemudian dia bikin aplikasi namanya Smart PTSL. Lebih mudah. Sekarang dia sedang ngambil S2 di luar negeri. Saya lupa negaranya. Nah itu, jadi saya pikir mari kita optimis menghadapi kehidupan ini ya. Soal kemudian tadi Anda bilang generasi sekarang begini begitu, oke, itu terima sebagai data, tapi kemudian Anda yakinkan diri bahwa saya harus lebih baik. Jadi kalau saya bilang begini, Anda harus bersaing, itu bersaingnya bukan dengan kawan Anda. Dalam konteks kelas ini misalnya, Anda bersaing bukan dengan sesama teman. Kalau dengan sesama teman justru harus kompak. Anda bersaing dengan diri sendiri. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya, kemudian nanti esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau kemarin belum tahu, sekarang tahu. Kalau kemarin belum bisa, sekarang bisa. Kalau nggak bisa, tanya kawannya. Gitu. Jadi memanage kelas seperti ini, nanti Komkes yang melaksanakan itu. Memanage kelas seperti ini artinya Anda harus bekerja sama. Jadi kalau ada materi kuliah yang Anda nggak paham, tanya teman yang paham. Kapan Anda nggak boleh kerja sama? Hanya ketika ujian. Ketika ujian Anda memang tidak boleh kerja sama karena dosen ingin menilai individu. Tetapi sesudah itu Anda harus kerja sama. Nanti di kantor juga begitu. Di kantor Anda harus kerja sama itu. Anda nggak bisa kerja sendirian mengukur satu bidang tanah sendirian. Anda yang pegang meter dari sini ke sana sendiri nggak bisa. Minimal 2 orang pegang ujung meter itu ya, mengukur dan lain sebagainya. Jadi saya punya pengalaman ketika saya seumur Anda tamat SMA, saya kan beda dengan Anda. Anda kan generasi yang hebat. Tamat SMA langsung kuliah, saya enggak. Karena saya 7 bersaudara, ekonomi keluarga tidak mampu. Maka kemudian begitu tamat SMA saya melamar bekerja. Nah, melamar bekerja, kemudian saya kerja dulu namanya Direktorat Jenderal Agraria. Ya, Direktorat Jenderal Agraria. Sekarang Kementerian Agraria. Saya bekerja, kemudian saat itu sebagai tenaga honor, dan kemudian gajinya itu hanya Rp900 per hari. Jadi Rp900 per hari, padahal harga gado-gado saat itu sepiringnya 1.000. Tekor nggak ya? Tekor. Harga gado-gado 1.000 satu piring. Sementara gaji saya sehari cuma 900. Belum lagi ongkos dari rumah ke kantor dan lain sebagainya. Tekor. Tapi ketika saya ngomong ke ibu saya bilang harus sabar. Hidup itu suatu saat akan berubah. Ya, maka kemudian ya disabari. Cuman akhirnya kan ibu saya yang harus membiayai. Ayah saya itu meninggal ketika saya SD. Jadi ibu saya itu single parent. Maka saya paling marah kalau ada orang yang meremehkan kata janda itu. Itu saya marah betul. Karena bagi saya janda itu mulia ya. Ibu saya single parent membesarkan anak 7 dan kemudian
beliau bisnis pakaian anak-anak itu. Nah kemudian saya kerja di Dirjen Agraria. Sebagai tenaga honorer waktu itu ditugaskan, sekaligus ini cerita tentang bagaimana sebuah konsep ketuhanan itu muncul ya. Sekaligus kenapa kemudian saya jadi dosen. Jadi ketika di fotokopi itu, ketika bekerja di fotokopi itu, saya pekerjaan yang paling beratnya adalah ketika datang mobil bawa kertas itu. Saya kan harus mengangkat kertas dari bawah ke lantai 2 karena ruang fotokopinya di lantai 2. Nah kemudian waktu itu kita bekerja sebagai fotokopi, kemudian kita kerjakan fotokopi. Nah di sela-sela pekerjaan kita itu kan para pejabat itu sering fotokopi buku-buku yang bagus. Nah dari sekian banyak buku yang saya lihat itu banyak yang ditulis oleh para dosen. Jadi ada nama dosennya, ada gelarnya, ada nama kampusnya. Dan kemudian kami sambil tertawa, kita ada 10 orang anak-anak muda umur 19 tahun, sambil ketawa-ketawa kita bilang, wah enak jadi dosen, bisa nulis buku-bukunya bagus, pokoknya asik begitu. Nah kemudian di antara kami juga kemudian bilang, mana mungkin jadi dosen, ya, karena tamatan cuma SMA. Sedangkan yang di buku itu kan gelarnya banyak gitu. Nah maka kemudian episode itu selesai. Nah beberapa hari kemudian di tempat saya itu ada pengajian. Di dekat saya, rumah saya dekat masjid, ada pengajian. Dan sebagai anak umur 19 tahun, hal yang menarik di pengajian kan bukan materi kajiannya, tapi snacknya, makan minumnya yang menarik. Maka saya datang ke pengajian itu rencananya bukan ingin dengar kajian, tapi karena makanannya enak-enak dan kemudian kita bisa makan di situ. Datang saya ke situ, kemudian ustadznya ceramah bla bla bla. Kemudian di akhir ceramah dia tanya begini, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya silahkan. Saya lihat nggak ada yang berani tanya, mungkin sudah paham semua kan, sama seperti Anda gitu ya, sudah paham. Nah kemudian saya iseng-iseng angkat tangan, saya bilang mohon bertanya Ustadz. Terus dia bilang silahkan. Terus saya bilang begini, Ustadz, saya umur 19 tahun, tamatan SMA, pertanyaan saya apakah mungkin saya jadi dosen. Sekarang saya bekerja di Dirjen Agraria sebagai tukang fotokopi. Saya menyebutnya tukang fotokopi karena bagian fotokopi. Ustadznya mikir sebentar, terus kemudian dia bilang begini, mungkin. Bagi Tuhan semua itu mungkin. Kemudian dia ambil Al-Quran, dia bacakan ayatnya, saya lupa ayatnya itu ya. Dia bacakan, kemudian dia bilang begini, Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan, siapa namamu? Terus saya sebut nama saya, dia bilang, mari kita doakan Aristiono jadi dosen. Kemudian yang lain bilang, amin. Anda lihat peristiwanya itu peristiwa tahun 1981. Kemudian seperti biasa, anak muda kan suka lupa. Kemarin dia mohon apa ke Tuhan, besoknya dia sudah lupa. Maka kemudian kehidupan berjalan normal, tahun 81 saya tetap fotokopi bla bla bla. Tahun 84 saya diangkat jadi PNS. Jadi pegawai negeri sipil. Kemudian mulai ditugaskan, kemudian terakhir saya bertugas di Maluku. Kemudian tahun 88 saya disekolahkan. Dulu namanya Akademi Agraria Jogja. Akademi Agraria Yogyakarta. Kemudian saya sedang sekolah kira-kira beberapa bulan itu diganti namanya jadi Akademi Pertanahan. Kemudian tahun 92 saya diwisuda di Akademi di Pendopo itu. Diwisuda. Kemudian Pak Menteri waktu itu, Menterinya Sony Harsono, beliau bilang begini, yang divisuda hari ini ranking 1 sampai ranking 25 nggak boleh pulang, karena dalam beberapa bulan kemudian akan dibuka STPN. Jadi saya nggak boleh pulang, masuk STPN. Kemudian di STPN, bla 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 bla, divisuda lagi, kemudian beliau bilang, ya, bagi yang divisuda hari ini, tidak boleh langsung pulang ke wilayah masing-masing, tapi diwajibkan menangani proyek. Kemudian dibagi wilayah, saya kebagian nangani Bandung. Nah, sampai di Bandung, saya nangani di Bandung. Kemudian 97 keluar surat. Nah ini yang saya bilang Tuhan itu ya. Tahun 97 keluar surat, isi suratnya adalah Anda dipindahkan ke STPN sebagai dosen. Anda lihat peristiwanya, 81 berdoanya, bahkan kemudian saya lupa, 97 keluar SK jadi dosen. Apakah kemudian saya menerima? Saya lupa kalau saya pernah berdoa. Begitu surat itu datang, saya abaikan. Karena saya sedang menangani proyek di Bandung. Proyek pertanahan, ya. Itu dulu namanya proyek adjudikasi. Sedang menangani proyek di Bandung, 97 saya abaikan, 98 saya abaikan, 99 datang surat kedua.
Bunyi suratnya lebih serem. Anda segera melapor ke STPN untuk menjadi dosen, atau pilihan kedua, Anda mengundurkan diri sebagai pegawai BPN. Kalau Anda ditawari begitu, pilih yang mana? Berangkatlah saya ke STPN dengan tergopoh-gopoh karena takut dipecat gitu ya. Dan kemudian sampai di STPN disekolahkan bla 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 bla, kemudian jadi dosen seperti sekarang. Sekarang jabatan saya adalah rektor kepala. Rektor kepala itu, jadi kalau di dosen itu ada levelnya. Kalau yang paling junior itu namanya asisten ahli. Naik lektor, rektor kepala, profesor. Di STPN profesornya baru satu ya, Profesor Rahmat Martanto. Yang lainnya itu lektor kepala, lektor dan asisten ahli. Lektor kepala ada sekitar 10 atau 8 orang gitu, saya lupa. Jadi itu. Saya tamatan SMA, jadi saya itu merayap. Nah, saya pikir itulah ketuhanan. Dan saya pikir itu pun bisa Anda alami ya. Jadi saya ingin Anda optimis menghadapi masa depan. Bahwa berkarir di bidang pertanahan itu bisa sukses kalau Anda, saya punya bahasa, punya sebutan, Anda berakrab-akrab dengan Tuhan. Sesuai dengan agama Anda masing-masing, akrab dengan beliau. Mengeluh silakan, Tuhan kan senang kalau Anda mengeluh. Jangan malah sombong. Kan kalau sombong dengan manusia aja, tapi kalau dengan Tuhan kan harus merendah ya. Karena beliau maha kuasa. Silakan berhubungan baik dengan Tuhan, sesudah itu Anda kemudian kerjakan sesuai kemampuan Anda. Insya Allah Anda sukses. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita akhiri ya pertemuannya. Jadi ini pertemuan kita pertama. Nanti tolong ingatkan kalau Komkes lupa, tugas Komkes adalah buat WA Group dan nanti kita berkomunikasi di WA Group. Ya. Saya pikir demikian. Kita akhiri. Ada pesan Komkes? Sudah. Ya. Saya minta pesan terakhir nggak mau Komkes. Ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.